bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kau merayakan Natal ya bisa aja April, Mei, Juni, Juli sampai Boleh setiap bulan saja. bisa aja kau merayakan. Boleh. Kenapa? Berarti boleh? Boleh. Cuman kalau kamu ngerayain Natal bulan Juni kan jadi aneh. Coba kamu pasang pohon Natal bulan Juni. Bener nggak? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, emang jadi aneh gitu aja kan. Bener nggak? Misalnya di mall nih, tiba-tiba bulan Juni ada pohon Natal, dihiasi. Kan jadi aneh, mallnya diketawain kan sama orang kan. Awe, silakan. Ya Pak, shalom. Iya, shalom Pak Awe, cepat sembuh Pak Awe. Malah nih giliran saya yang demam ini. Gila, Saya mau bukan demam tanya ini. Pak, pada waktu penciptaan bumi dan manusia itu rencana penyelamatan belum ada Pak. Bukan ya, bukan rencana penyelamatan belum ada. Tetapi Yesus itu memang harus datang ke muka bumi ini. Karena Yesus itu kan harus mengambil alih. Harus mengambil alih alam jasmaniah kan. Itu kan semua ada di dalam skenario Tuhan. Oh, bukan setelah Kejadian 3 ayat 15 itu Pak. Enggak, ya itu kan statementnya. Itu kan statementnya. Tetapi memang sudah direncanakan kan. Semuanya kan sudah dalam skenario. Memang dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 pernyataan itu kan. Tapi Yesus itu tujuannya Adam apa? Melahirkan keturunan jasmania. Iya. Ya kan? Supaya kerajaan Allah datang. Ya kan? Nah, kemudian kemudian lahirlah Yesus melalui keturunannya Adam, lahirlah Yesus. Tujuannya Yesus adalah melahirkan keturunan ilahi untuk mengambil alih. Jadi bukan karena keluarnya Adam dan Hawa dari Eden, baru itu ada rencana penyelamatan, bukan situ ya? Itu kata-katanya bukan menyelamatkan loh, tapi meremukkan. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Iya kan, sama aja jadi menghancurkan si iblis kan? Karena si iblis ini kan sudah mengambil alih alam jasmania kan? Iya. Makanya tugasnya Adam adalah kamu hasilkan keturunan jasmania sampai ke Yesus, nanti Yesus yang meremukkan kepala si iblis ini. Terus Yesus bilang apa? Segala kuasa diberikan padaku, segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Nah, nanti diambil alih terus, ya kan? Diambil alih sampai jumlah genap kerajaan 1000 tahun diambil alih sama dia. Yesus sebagai rajanya. Iblisnya akan dikalahkan dengan sesuai dengan prosedur alam semesta yang prosedur hukum yang ia tetapkan sendiri kan. Sesuai dengan prosedur hukum yang ia tetapkan sendiri, penyelamatan itu kan. Penyelamatan itu. Dan pengambil alihan kekuasaan dari iblis, dari tangan iblis. Makanya kan ayatnya kan nanti keturunanmu akan menjadi juru selamat kan, nggak bilang begitu kan. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya Akab Israel. Siapa? Yesus kan. Iya. Kan begitu, Yakub itu kan, Yakub. Dari Yakub itu lahirlah Yesus. Iya. Gitu. Jadi memang dan memang di tengah-tengah jalan memang manusia kan jatuh dalam dosa. Makanya Yesusnya harus mati. Iya. Harus mati untuk bisa pergi ke Hades, ke dunia yang paling jahat. Ya kan, hukumnya itu harus dibatalkan. Hukum Tauratnya kan. Iya. Dengan mati, si pembuat hukumnya harus mati. Jadi banyak sekali ya itu ya, konsekuensinya memang banyak sekali. Oke, lanjut. Andrian Panjaitan, bocah tua nakal. Shalom, Pastor. Shalom, bocah tua, bukan terlambat nakal. Ya, lanjut. Yang terlambat saya ingin nakal nanya ini, orang Pastor. lain lagi. Ya. Saya ingin nanya mengenai sistem penulisan Alkitab, khususnya di Perjanjian.
kan kalau kita baca di Perjanjian 1 itu Allah menciptakan manusia. Kejadian. Iya, Kejadian 1 itu kan Ya. Allah menciptakan manusia dan perempuan secara bersamaan ya. Tapi di Kejadian 2 itu baru Allah menciptakan Hawa. Itu dari narasi penulisnya gimana, Pastor? Kejadian 1 adalah sebuah kronologis, Kejadian 2 adalah deskripsi. Itu. Oh, berarti emang kejadiannya Allah menciptakan pada hari yang sama ya, Pastor? Adam. Mari kita menciptakan Adam, singular, ya kan? Ya. Mari kita menciptakan Adam, manusia. Karena bahasa Indonesia susah ya. Adam ya manusia, kan? Adam itu tanah merah bahasa aslinya, tetapi juga artinya manusia. Ya kan? Tetapi manusia ada lagi ya. Is itu manusia, laki-laki ya, is ya. Laki-laki. Tapi sebenarnya ada manusia. Lalu ada Adam, ada Hawa baru. Makanya Kejadian 2 itu adalah deskripsi dari Kejadian 1. Kejadian 1 kan urutan waktu. Kejadian 2 itu adalah deskripsi dari urutan waktu itu. Di dalamnya apa saja yang terjadi gitu loh. Oh, iya, berarti iya itu Pastor ngerti sekarang. Terus ini Pastor, satu lagi Pastor mengenai keturunan Adam. Karena kan kalau dari orang Yahudi kan yang dicatat keturunan laki-laki ya Pastor. Apakah Adam hanya memiliki anak laki-laki? Anda di Kejadian 5 disebutkan itu, ada laki-laki dan perempuan. Ada iya kan disebutkan Adam memperanakan laki-laki, cuman di Alkitab kan di enggak. Di Alkitab di Kejadian 5 dituliskan maka Adam dan Hawa memperanakan laki-laki dan perempuan. Ya, ada tulisannya Kejadian 5. Bukan hanya yang 3 itu aja ya Pastor. Sem, Kain dan Habel. Bukan. Baca lagi Kejadian 5. Di situ ada ditulis Adam punya anak laki-laki dan perempuan. Iya itu Pastor, saya sih udah baca, makanya anak laki-laki Adam itu hanya yang 3 itu aja atau masih ada? Yang disebutkan, yang disebutkan namanya hanya 3, tapi ada banyak lagi. Kan ada disebutkan anak laki-laki dan perempuan. Gitu. Ya, itu aja sih Pastor. Terima kasih Pastor. Iya. Edi Siregar. Edi Siregar. Shalom Pastor. Halo. Pertanyaanku simpel aja. Kan beberapa hari yang lalu saya sempat berdebat sedikit dengan teman saya. Jadi dia itu kayak bersikeras bahwa hari Natal itu harus dirayakan tepat sesuai harinya gitu. Seperti ya Jumat Agung atau Paskah atau Pentakosta gitu. Nah, kan sekarang ini kan banyak dirayakan Natal itu kan ya tanggal 1 Desember, bahkan sebelum Advent udah ada Natal. Itu bagaimana Pastor? Apakah itu tepat atau tidak, atau seharusnya pas Yesus tanggal itu lahir 25 bukan dan setelah 25 itu Desember perayaan loh. Natal? Sekian. Yesus itu lahirnya tanggal Iya, tapi 15 gereja Siri bulan Oktober, kurang lebih September-Oktober. Yesus lahirnya tanggal 15 Tisri. ya, tapi kalender gereja Hari Raya kan Sukot. kebanyakan tanggal 5. Kenapa kalender gereja berubah sejak Konsili Nikaya? Karena orang Roma tidak suka orang Yahudi. Makanya semua tradisi kultur Yahudi dan penanggalan Yahudi dirubah semua. Itu. Tangkap nggak? Ya, jadi yang perayaan tadi Pastor? Ya berarti temanmu harus merayakannya tanggal 15 Tisri bareng-bareng sama orang Yahudi merayakan Hari Raya Sukot. Berarti semua yang berarti yang merayakan 25 pun salah gitu. Ya bukan salah bener ya, pokoknya Yesus nggak lahir tanggal 22 Desember. Tapi kalau dihitung ya 9 bulan 10 harinya ya dari sebelum 15 Tisri adalah 24 Desember malam tanggal 25. Dan itu bertepatan dengan Hari Raya Hanukkah orang Yahudi, Hari Raya Lentera. Ada di Hagai 2 ayat 9. Hagai 2 ayat 18 sampai 20 ya, Hagai 2 ayat 18 sampai 20. Masih. Gitu. Jadi temanmu saja sudah salah, gimana dia mau ngaku paling benar kan?
Temanmu saja Ya, merayakan 25 Desember sudah miss. Bukan kelahiran Yesus. Tetapi itulah 9 bulan 10 berarti hari banyak sebelum. yang miss dong ya kan. Ya. Terus salahnya di mana kalau miss? Dosa enggak? Dosa enggak kalau kita merayakan Natal tanggal 25 Desember? Enggak Pak. Enggak, karena yang itu kan bukan perayaannya, tetapi makna kelahiran Yesusnya yang kita rayakan. Saya merayakan 25 Desember nggak masalah. Ya, tapi saya tahu Yesus lahir 15 di Siri. Bedain ya. Nah tapi sedikit lagi Pastor, kalau kata teman saya kan, saya juga bilang kan kayak lebih penting makna hatinya gitu kan. Baru dibilangnya kayak berarti ya kau merayakan Natal ya bisa aja April, Mei, Juni, Juli sampai Boleh setiap bulan saja. bisa aja kau merayakan. Boleh. Kenapa? Berarti boleh? Boleh. Cuman kalau kamu ngerayain Natal bulan Juni kan jadi aneh. Coba kamu pasang pohon Natal bulan Juni. Bener nggak? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, menjadi aneh gitu aja kan. Bener nggak? Misalnya di mall nih, tiba-tiba bulan Juni ada pohon Natal, dihiasi. Kan jadi aneh, mallnya diketawain kan sama orang kan. Itu aja masalahnya. Masalahnya sih nggak ada. Ya kan? Oke. Itu ya, Makasih, jadi kita Pak. harus realistis. Ya, terakhir pada David Leo, udah nggak ada lagi ya, jangan tanya lagi. Habis David Leo kita dengarkan firman Tuhan. Mana nih Pak David? Ya, shalom Ya, Pak Pol. Pak Pol, saya mau sharing sedikit lewat sebuah video, bisa tentang terkait sama segala, kalau ayatnya itu kan segala makhluk itu menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ini nah, sebentar, kebetulan itu saya dari YouTube ya. bukan video saya pribadi. Jadi begini ceritanya, Pastor. Gini, Saya jangan pendek, Pak. jangan Cuma ada. 1 menit. Bukan 1 menitnya, tapi videonya itu kalau ada copyrightnya, saya nggak bisa bikin video-video 1 menitnya. Oh, enggak ada. Ini kena videonya copyright. gini. Ceritanya saya, Pak Paul, saya itu sudah lihat orang-orang tuh di taman itu di Eropa yang saya tahu ya. Itu kan burung dara banyak ngasih makan. Itu kan? video pribadi ya maksudnya ya. Punya saya. Terus Ya, kemudian jadi bukan video, maksudnya begitu. Saya cuma Ya. tanya itu doang. ya, Jadi mulai sekarang tidak boleh menayangkan video punya orang lain yang ada copyrightnya, atau kita nggak tahu ada copyright apa enggak. Karena saya kesulitan, saya ada banyak video bagus tanpa potong 1 menit, saya nggak bisa bikin potongan itu kalau ada copyrightnya. betul. Itu sehingga Jadi saya harus saya memproduksi ulang, terus saya tayangkan lagi. Nah itu repot sekali sayanya. Jadi Iya. pokoknya asal bukan videonya orang lain dan tidak ada lagu-lagu backgroundnya. Karena begitu Iya. kena copyright, saya nggak bisa produce yang Iya. baru. Makanya saya selalu sarankan saudara-saudara yang mau bikin video untuk Damaris, Damar Kasih dan lain-lain, pakailah lagu-lagu yang ciptaan saya. Karena itu tidak ada copyrightnya punya saya sendiri. Ya, jadi supaya saudara-saudara jangan sampai saya kena copyright, saya repot sekali ya. Satu, tidak bisa dimonetasi. Kedua, saya nggak bisa bikin video 1 menit karena ada copyrightnya itu. Lanjut, Pak David, silakan di-share. Iya. Ya. Jadi saya Sudah jadi co-host. ya oke. Saya coba ini. Ini saya sedang di taman, ya. Saya nggak besar, saya besarkan ya, Pastor ya, bisa ya. Nah ini saya juga lagi pulang dari kerja, saya naik sepeda ya, elektrik, pakai helm. Ini di kota Sydney, bukan di Sydney-nya, ini di Parramatta. Jadi, saya baru tahu rasanya ketika bersama dengan makhluk-makhluk kecil ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saya kasih makan, ternyata mereka bukan
yang saya heran kalau yang lain-lain tidak datang kepada orangnya, tapi kepada makanannya. Kalau mereka nih datang kepada saya nggak ngerti apa, tapi langsung ketika itu saya tidak sedang berpikir tentang Roma yang mengatakan bahwa segala makhluk itu menanti-nantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Lihat ini gambarnya. Jadi burung ini dengan tenangnya, dengan nggak takut ya sama sekali. Jadi bisa seperti ini. Padahal di sekeliling saya juga ada banyak burung yang dikasih makan juga oleh orang lain, tapi mereka tidak seperti ini sikapnya burung-burung. Saya nggak ngerti ini pernyataan apa. Saya juga nggak ngira bahwa video ini saya buat itu karena spontan. Nah, ini saya lihat ya coba ya. Ini saya spontan saya buat. Durasinya cukup panjang, tapi saya kirim ke anak saya, sehingga ini yang saya setel adalah dari WA yang saya buat pendek cuma 2 menit. Tapi saya waktu itu sungguh-sungguh sempat meneteskan air mata karena saya merasa, waduh, bersukacita sekali saya bisa dekat sama makhluk-makhluk kecil ini. Ini adalah pengalaman saya. Kalau dengan ayam, saya dulu kecilnya punya ayam, ya peliharaan ayam juga tidak dimakan. Orang Jawa bilang tidak kolu makan, itu saya alami. Tapi yang ini pengalamannya beda. Ya. Ini tidak kenal dengan saya. Kalau ayam-ayam saya dulu kecil, itu ayamnya itu tahu bahwa saya ini tiap pagi buka ombongnya, buka kandangnya, tiap sore saya mesti ngarahkan semuanya naik lagi kembali ke kandang sebelum matahari gelap, matanya ayam nggak bisa lihat. Nah, jadi seperti ini saya mengalaminya. Saya sukacita sekali dan saya tahu sudah cukup ya. Saya tahu bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak Allah yang ditunggu-tunggu oleh makhluk-makhluk ini. Jadi waktu itu saya sempat berkata, hei burung dara, saya sudah pernah ngomong, saat itu saya langsung ngomong, bahwa aku mengasihimu, aku merupakan wujud nyata kehadiran Allah di muka bumi ini, dan dia mengasihimu, kalian semua. Saya sempat ngomong-ngomong begitu ya di taman ini sama makhluk-makhluk kecil ini, sehingga saya merasakan, wah gitu ya. Kalau tema tahun ini adalah Jehovah Shammah, itu sungguh-sungguh saya waktu itu langsung merasakan bahwa iya betul. Jehovah Shammah, kehadiran kita itu juga menyatakan kehadiran Allah. Betul. Dan kalau kita hadir di sini, di Sydney, ini Hagios Australia sedang dirintis. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di Australia, saya himbau untuk sama-sama bersama kami hari Senin pukul 8 Sydney, sesuaikan waktu-waktu yang lain di kota-kota yang ada, termasuk di New Zealand, termasuk yang ada di Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Solomon atau Fiji dan sekitarnya, bergabung bersama. Waktunya cuma 90 menit, kita belajar Alkitab sama-sama dari embun pagi selama seminggu yang sudah lewat. Gitu aja Pastor, terima kasih. Itu pengalaman saya yang sungguh-sungguh membuat saya bersukacita pada waktu 3 hari yang lalu ya kejadiannya. Live pulang kerja. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Pak HW, ada Pak HW?